Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas dua bangun ruang yang paling dasar, yang sebenarnya ada di mana-mana di sekitar kita. Kira-kira apa ya persamaannya? Nah, jawabannya adalah semuanya itu dibangun dari bentuk 3D yang sederhana. Dan hari ini kita bakal jagoan soal dua bentuk ini, kubus dan balok. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, apa sih sebenarnya bangun ruang 3D itu? Jadi gini, bangun ruang itu beda sama katakanlah gambar di kertas. Dia punya isi, punya volume. Nah, bangun ruang ini punya 3 bagian penting. Ada sisi, itu permukaan datarnya. Terus ada rusuk, itu garis-garis tempat sisinya ketemu. Dan terakhir, titik sudut, ya pojok-pojoknya itu. Yuk, kita mulai dari yang paling kita kenal. Siapa sih yang nggak tahu kubus? Definisinya simple banget. Kubus itu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi persegi. Kuncinya di sini adalah semua sisinya itu bentuknya persegi dan ukurannya harus sama persis, nggak boleh beda. Dan kalau kita lihat-lihat, kubus tuh ada di mana-mana loh. Coba deh bayangin, dadu buat main ular tangga, Rubik's Cube yang bikin pusing, bahkan sampai kotak gula. Semuanya itu kubus. Nah, ini nih sifat-sifat wajibnya kubus. Dicatat ya. Pertama, dia punya 6 sisi yang semuanya persegi dan ukurannya sama. Kedua, ada 12 rusuk yang panjangnya juga sama semua. Dan terakhir, ada 8 titik sudut. 3 hal ini yang bikin kubus jadi bentuk yang, ya, sempurna dan simetris banget. Oke, sekarang coba bayangin deh, kalau kita punya kotak kardus bentuk kubus, terus kita gunting-gunting dan kita gelar di lantai, bentuknya jadi kayak gimana? Nah, pola datar hasil bongkaran itu namanya jaring-jaring. Jadi, jaring-jaring ini adalah bentuk 2D yang kalau kita lipat-lipat lagi bakal jadi kubus 3D. Dan kerennya lagi, jaring-jaring kubus itu selalu terdiri dari 6 persegi yang nyambung. Polanya bisa macam-macam, tapi ujung-ujungnya kalau dilipat semuanya bakal jadi kubus yang sama. Keren, kan? Oke, setelah kita tahu bentuk dan sifatnya, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengukur kubus? Gimana cara hitung luas permukaannya dan isinya? Nah, ini dia rumusnya. Buat ngitung luas permukaan, gampang aja. Kan sisinya ada 6, dan semuanya sama. Jadi kita tinggal hitung luas satu sisi, yaitu sisi kali sisi atau S kuadrat, terus dikali 6. Simple. Kalau volume atau isinya, lebih gampang lagi. Tinggal sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Gitu doang. Oke, kubus udah kita kuasai. Sekarang kita kenalan sama sepupunya yang gak kalah penting, yaitu balok. Kadang orang juga nyebutnya prisma persegi panjang. Nah, ini bedanya sama kubus. Kalau balok, dia dibentuk sama 6 sisi tapi bentuknya persegi panjang. Yang penting diingat, cuma sisi yang berhadapan aja yang ukurannya sama. Jadi nggak semuanya identik kayak kubus. Dan jujur aja, balok ini mungkin lebih sering kita temuin daripada kubus. Coba deh lihat sekeliling kamu sekarang. Buku, kulkas, batu bata, kotak sereal, bahkan smartphone yang lagi kamu pegang, itu semua bentuknya balok. Sama kayak kubus, balok juga punya 8 titik sudut dan 12 rusuk, tapi bedanya di sisi. Dia punya 6 sisi persegi panjang yang terbagi jadi 3 pasang sisi yang ukurannya sama. Nah, karena sisinya beda-beda, makanya balok punya ukuran yang kita sebut panjang, lebar, dan tinggi. Balok juga punya jaring-jaring loh, sama kayak kubus. Kalau kita bongkar sebuah balok, kita bakal lihat 6 persegi panjang yang nyambung. Kelihatan jelas kan, ada 3 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Pola inilah yang ngebentuk struktur si balok. Oke, sekarang bagian yang seru. Mari kita adu kubus dan balok. Kita bandingin langsung rumus-rumusnya biar makin jelas bedanya. Nah, lihat deh, kelihatan banget kan bedanya? Buat ngitung volume kubus, kita cuma butuh satu info, panjang sisinya, atau S. Makanya rumusnya S pangkat 3. Tapi buat balok, kita butuh 3 info, panjang P, lebar L, dan tinggi T. Jadi volumenya tinggal dikaliin semua, P kali L kali T. Begitu juga dengan luas permukaannya. Rumusnya lebih kompleks karena harus ngitung luas dari 3 pasang sisi yang berbeda. Jadi ingat aja angka ajaibnya, 3. Itulah yang ngebedain balok. Dia butuh 3 ukuran, panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita udah belajar soal kubus dan balok. Terus, emangnya sepenting apa sih belajar ginian? Penting banget. Karena kubus dan balok ini adalah kayak legonya dunia nyata. Mereka itu blok bangunan dasar buat hampir semuanya. Arsitektur,
desain, bahkan dunia digital di video game favorit kamu, semuanya dibangun dari konsep-konsep ini. Intinya, dengan ngertiin kubus dan balok, kamu jadi punya kacamata baru buat ngelihat dunia. Kamu jadi bisa lebih paham gimana sih struktur benda-benda di sekeliling kita itu dibentuk. Jadi sekarang setelah kamu tahu blok-blok pembangun dasarnya, apa nih yang bakal kamu bangun? Coba deh pikirin. Nanti kalau kamu lihat gedung tinggi atau bahkan sekedar kotak paket, kamu bakal sadar, wah aku ngerti loh matematika di balik bentuk itu. Keren kan?